Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Raungan binatang iblis yang menakutkan itu seperti guntur yang menggelegar, menyebabkan tembok kota cukup bergetar hingga debu berjatuhan. Melihat jumlah binatang iblis yang tak ada habisnya, Lu Piao, Duze dan yang lainnya membuat wajah mereka pucat. Ya ampun, dengan begitu banyak binatang iblis angin salju, akan ada banyak kematian. Saya tidak ingin berubah menjadi bangku binatang iblis angin salju ini. Lu Piao memiliki wajah pahit. Ya Tuhan, kasihanilah aku masih perawan. Bagus untuk apa-apa. Xiao Sue menendang pantat Lu Piao. Jika binatang iblis angin salju ini memanjat tembok kota, aku akan mengubahnya menjadi rebusan. Duze mengacungkan jempol pada Xiao Sue. Jika bahkan seorang wanita seperti Xiao Sue tidak takut, lalu apa yang bisa ditakuti oleh para pria? Meskipun Lu Piao merengek sebelumnya, dia masih tetap di tembok kota. Dia hanya seseorang yang akan memiliki beberapa keluhan, tetapi masih memiliki tulang punggung. Jika tidak, dia tidak akan mati dengan murah hati tanpa berpikir dua kali dalam kehidupan sebelumnya. Xiao Ninger dan Ye Ziyun berdiri di belakang Nili dan tidak berkata apa-apa. Ye Ziyun melirik Ye Zong, yang jaraknya cukup jauh. Sebagai putri tuan kota, dia secara alami tidak akan lebih buruk dari yang lain. Saat menghadapi gerombolan binatang iblis, dia pasti tidak akan mundur. Ini menyangkut kebanggaan keluarga angin salju. Kota Glory sedang menunggu mereka untuk melindunginya. Xiao Ninger sedang menatap sosok punggung Nili. Kembali di alam penjara abis, dia sudah mengalami kematian, jadi kematian sudah ringan di depannya. Jika gerombolan binatang iblis menghancurkan kota Glory, maka dia dengan senang hati akan mati bersama Nili. Nili melihat jauh. Garis depan binatang iblis angin salju telah memasuki garis pertahanan pertama. Saat melewati area yang miring, kecepatan gerombolan binatang iblis telah melambat secara signifikan. Sekelompok binatang iblis melewati area lereng dengan sangat cepat, masuk ke bagian depan area diadu. Ketika binatang iblis angin salju ini melangkah ke tanah, mereka melangkah ke dalam lubang dan ditenggelamkan dalam sejumlah besar cairan. Ketika cairan itu bersentuhan dengan bulu binatang iblis angin salju, itu akan segera meledak, membentuk lautan api dalam sekejap. Binatang iblis yang menyerbu di garis depan tiba-tiba meraung sedih di dalam lautan api. Api menyebar, segera menelan ribuan binatang iblis angin salju. Apa yang paling ditakuti oleh binatang iblis angin salju adalah api. Namun, api biasa sama sekali tidak mungkin menyebabkan luka bakar pada tubuh binatang iblis angin salju ini. Apa yang Nili tuangkan ke dalam lubang adalah minyak merah. Di dalam minyak merah ini, ia menambahkan beberapa bahan mika. Saat minyak menyentuh kulit atau bulu, itu akan menyala. Panas terik bukanlah sesuatu yang bisa dipadamkan oleh flu biasa. Dengan gerombolan binatang iblis maju, garis depan binatang iblis angin salju tidak dapat berhenti sama sekali. Mereka didorong, satu demi satu, ke dalam lautan api, menyebabkan nyala api menjadi lebih kuat. Hanya dalam beberapa saat, mayat binatang iblis angin salju ini ditumpuk di atas satu sama lain, membentuk gunung besar mayat yang menyala. Hanya dalam sekejap, beberapa ribu binatang iblis mati. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Siapa yang mengira bahwa cairan di dalam lubang itu akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Hanya dalam sekejap, itu memblokir serangan binatang iblis itu. Saat ini, bahkan Ye Zong, Ye Xiu dan yang lainnya juga tercengang selama beberapa detik, sebelum kegembiraan mengambil alih ekspresi mereka. Mereka tidak tahu cairan apa yang Nili gunakan akan menjadi senjata yang hebat melawan binatang iblis. Nili benar-benar memiliki satu atau dua metode. Hanya gerakan ini saja yang bisa menghemat banyak kekuatan kita. Ye Xiu berkata dengan penuh semangat. Ye Zong juga memiliki sedikit kekaguman yang melintas di matanya. Nili telah melakukan pekerjaan dengan baik. Wajah Shen Hong menjadi gelap. Dia tidak pernah berpikir bahwa serangan gerombolan binatang iblis itu akan tiba-tiba diblokir. Lihat, salah satu penjaga kota berteriak dengan nada mendesak. Melihat jauh, setelah kumpulan pertama gerombolan itu diblokir, dengan cepat terbelah menjadi dua dan mulai bergerak di sekitar api. Wajah Ye Zong dengan cepat berubah. Tidak bagus, jika ini terus berlanjut,
gerombolan binatang iblis akan bergerak menuju sisi timur dan barat kota. Penjaga di dinding itu agak lemah. Petik 2. Tiba-tiba, dua anak panah, dengan ujungnya menyala, menarik dua busur cahaya dalam kegelapan, dan mendarat di parit yang dalam di kedua sisinya. Dalam sekejap, dua pilar api raksasa bergerak ke sisi lain, membentuk dua dinding menyala dengan ketinggian 5 hingga 6 meter dan membentang ribuan meter. Kecepatan pengisian dari binatang iblis angin salju ini terlalu cepat, mereka tidak bisa berhenti tepat waktu dan menyerbu ke dinding yang menyala. Seketika, mereka mengeluarkan jeritan menyedihkan saat seluruh tubuh mereka dinyalakan oleh api, dan tersandung saat mereka berlari puluhan meter dan akhirnya jatuh ke tanah dengan seluruh tubuh mereka hangus. Satu demi satu binatang iblis angin salju tidak bisa berhenti tepat waktu dan terus menyerbu ke dinding yang menyala. Dalam sekejap, beberapa ribu binatang iblis angin salju mati dalam api. Binatang iblis angin salju ini hanya dapat terus berjalan melalui dinding selatan, karena mereka terhalang oleh dinding api. Ye Zong dan yang lainnya hanya tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini. Nili tampaknya telah menghitung rute yang akan diambil oleh binatang iblis angin salju ini dan menggunakan api yang kuat untuk memandu binatang iblis angin salju ini. Binatang iblis angin salju tidak memiliki kecerdasan tinggi, mereka hanya bisa menghindari api dan menyerang ke depan. Mereka akan segera mencapai garis pertahanan kedua. Sudut mulut Nili melengkung menjadi senyuman, semuanya berjalan seperti yang dia harapkan. Dengan dua dinding menyala menghalangi jalan keluar mereka, binatang iblis angin salju menjadi sangat padat. Di tubuh mereka, ada beberapa percikan kecil. Salah satu bunga api mendarat di tanah. Ledakan dengan intensitas besar tiba-tiba terdengar yang bisa membahayakan telinga. Bahkan orang-orang yang berdiri di atas tembok tidak tahan dan terpaksa menutup telinga mereka. Suara ledakan itu terlalu menakutkan. Adegan di depan mereka menyebabkan semua orang menjadi lebih terkejut daripada sebelumnya. Dalam serangkaian ledakan, binatang iblis yang berkerumun di depan terlempar ke udara. Banyak binatang iblis angin salju hancur berkeping-keping, berubah menjadi tidak lebih dari potongan daging yang terbang di langit. Dalam rangkaian ledakan ini, setidaknya beberapa puluh ribu binatang iblis angin salju terbunuh dan berubah menjadi abu, bahkan sekelompok binatang iblis peringkat emas dan dua binatang iblis peringkat emas hitam terbunuh. Lautan api sebelumnya menyebabkan Ye Zong, Ye Xiu dan yang lainnya terkejut. Dan sekarang, mereka benar-benar terkejut. Ledakan ini terlalu menakutkan. Bahkan binatang iblis peringkat Black Gold tercabik-cabik. Hanya apa yang anak itu, Nili, gunakan. Ye Zong berkata, ketakutan masih tersisa dari ledakan itu. Pada saat ini, Shen Hong bahkan lebih ketakutan. Rantai ledakan itu terlalu menakutkan. Jika seseorang tidak memiliki tindakan pencegahan yang tepat dan disergap olehnya, seluruh keluarga suci mungkin akan terbang ke langit. Nili meminta asosiasi alkemis untuk mencampur mika, keping hitam, dan 20 mineral bersama dengan beberapa herbal, untuk membentuk cairan. Cairan ini sangat tidak stabil, saat bersentuhan dengan api, ledakan yang mengerikan akan terjadi. Kekuatan ledakan dapat digambarkan sebagai menghancurkan. Beberapa puluh ribu binatang iblis angin salju terbunuh tanpa ada yang bertarung. Ini cukup bagi kota Glory untuk memiliki lebih sedikit korban. Selain itu, ada dua binatang iblis peringkat emas hitam yang berada di dalam ledakan itu, yang merupakan keberadaan yang benar-benar menakutkan. Ledakan ini terlalu menakutkan. Binatang iblis angin salju di belakang merasakan ketakutan mereka meningkat. Namun, jumlah binatang iblis angin salju terlalu banyak. Mereka yang di belakang terus-menerus mendorong serangan ke depan, mendorong binatang iblis angin salju di depan. Serangkaian ledakan terjadi, meniup beberapa ribu binatang iblis angin salju terpisah. Pasukan binatang iblis angin salju terus bergerak maju, mendekati kota Glory. Meskipun kecepatan mendekati mereka jauh lebih lambat, jumlah yang banyak akan menyebabkan ketakutan pada orang-orang. Mereka berada di garis pertahanan ketiga sekarang. Nili memperkirakan jarak binatang iblis angin salju. Meskipun pasukan binatang iblis angin salju tidak berhenti berbaris, jumlah mereka habis sedikit demi sedikit. Saat jumlah mereka habis, akan ada lebih sedikit kerugian yang harus dihadapi kota Glory. Dengan binatang iblis angin salju hanya beberapa kilometer jauhnya dari tembok kota,
Nili mengambil tombak bambu dan melemparkannya ke tempat dengan jumlah binatang iblis angin salju yang paling padat. Bambu runcing menarik busur di udara dan mendarat dalam jumlah padat binatang iblis angin salju. Dengan ledakan, bambu itu meledak. Ramuan dari dalam bambu bocor keluar. Binatang iblis angin salju yang menghirup ramuan itu membuat mata mereka memerah dan menjadi gila. Mereka terus-menerus menggigit teman mereka dan, dalam sekejap, mengubah seluruh area menjadi berantakan. Bambu dilemparkan ke gerombolan itu dari tangan para pejuang. Di dalam bambu ada racun yang akan menyebabkan binatang iblis angin salju menjadi gila. Setelah binatang iblis angin salju menghirupnya, mereka akan masuk ke mode mengamuk dan menyerang teman mereka. Satu-satunya downside adalah bahwa di bawah pemberitahuan singkat seperti itu, asosiasi alkemis hanya dapat menemukan sejumlah kecil bahan dan hanya membuat sekitar 5.000 ramuan berisi bambu. Binatang iblis angin salju menyerang satu sama lain, dan adegan itu segera masuk ke dalam kekacauan. Setiap bambu dapat menyingkirkan puluhan binatang iblis. Saat binatang iblis angin salju menyerbu ke depan dalam gelombang bambu terangkat dan segera 50 hingga 60 ribu binatang iblis angin salju jatuh ke tanah. Sorak-sorai datang dari para penjaga di tembok kota. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada metode seperti itu untuk bertarung melawan binatang iblis. Sudah ada lebih dari ratusan ribu kematian di sisi binatang iblis itu bahkan sebelum mereka menyerang tembok kota. Masing-masing dari mereka bersemangat, dan tidak sabar untuk mencoba beberapa dari mereka. Adapun pejuang biasa yang melempar bambu, mereka bahkan lebih bersemangat. Biasanya, mereka hanya bisa membunuh satu binatang iblis angin salju ketika beberapa dari mereka bekerja sama. Tapi sekarang, selama mereka membuang bambu, mereka akan bisa membunuh lusinan binatang iblis. Ini terlalu mudah, menyebabkan mereka terjun ke dalam kegembiraan. Pada saat ini, semua leluhur yang berbeda juga berdiskusi satu sama lain. Siapa yang mencetuskan ide ini? Itu benar-benar membuka mata saya. Ya, setelah melawan binatang iblis selama bertahun-tahun, saya tidak tahu bahwa kita dapat menggunakan metode ini untuk membunuh mereka. Kuncinya adalah ramuan itu. Tanpa ramuan itu, metode biasa akan sama sekali tidak berguna melawan binatang iblis angin salju. Orang yang membuat ramuan ini dan metode ini telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepada kota Glory. Jika bukan karena dia, siapa yang tahu berapa banyak dari kita yang akan mati? Patriark keluarga ilahi menghela nafas. Ya, layanan yang luar biasa. Dengan kontribusi saja, dia pasti yang pertama. Semua leluhur memuji. Shen Hong tetap diam, tanpa mengatakan apa-apa. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi di dalam hatinya, dia merasa sangat tertekan. Untuk menginduksi gerombolan binatang iblis, Guild Kegelapan harus menghabiskan banyak uang untuk itu, mungkinkah usaha mereka akan sia-sia? Namun, ada baiknya hanya ada ratusan ribu binatang iblis angin salju yang terbunuh. Masih ada hampir jutaan binatang iblis yang tersisa. Gerombolan binatang iblis ini masih jauh dari selesai. Mengenai hal ini, kita masih harus berterima kasih kepada anak itu, Nili. Ide-ide ini semua datang dari dia. Ye Xiu berkata, tersenyum di samping. Itu jenius Nili. Jangan pernah berpikir bahwa selain memiliki bakat luar biasa, anak itu masih mengandung beberapa ide jahat. Ide jahat apa? Ini hanyalah kebijaksanaan besar. Yang paling saya kagumi, Huyan Xiong, adalah orang-orang pintar. Huyan Xiong mengacungkan jempolnya, membunuh ratusan ribu binatang iblis tanpa melihat darah dan pedang prajurit kita, siapa di antara kalian yang bisa mencapai itu? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.